warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin ya Allah. Berlikna masyaallah. نبينا الآمرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. والحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala ibadihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tamla'u khaza'inallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi amin wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا واقض حاجاتنا يا الله waqdi hajatina ya Allah. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa ummana bil ghufran wa jama'na 'alal iman. Allahumma nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuq tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alil hujjatan lana la hujjatan 'alaina wanzur ya karimu ilaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi adadi ma fil Qur'ani harfan harfa wa bi kulli alfin alfan alfa walhamdulillahi rabbil. Hadratil mukarramin, guru besar kita dan guru yang kita cintai, Syekhuna murabbi wa ruhi Bapak Kiai Haji Fudali Mashkur MA Al-Hafidh. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan berkah sisa umur hidupnya, Allah manfaatkan ilmunya untuk kita semua. Cahaya Quran yang berada dalam dadanya semoga terpancar untuk kita menjadikan rahmah dan maghfirah. Pancaran Quran yang diucapkan setiap saat dalam lisan dan hatinya untuk menjadikan hidayah kita dan rahmat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pancaran Quran yang dibaca setiap saat oleh beliau kelak besok akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibul Quran, sebagai orang-orang yang punya Quran, yang di hatinya Rasulullah adalah Al-Quran.
dan pantas dan layak kalau orang-orang yang hafizul Quran, bukan hanya hafizul Quran, bahkan orang-orang yang baca Quran adalah besok menjadi kecintaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di yaumil qiyamah, dan kelak besok kita dirindu-rindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para asatidzat, para hujjaj, para guru-guru yang ada pada kesempatan pagi yang mulia ini, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Ada Bapak Ustaz Rahmatullah dan para asatidzat yang lainnya, orang-orang tua kami semua yang setia kepada bacaan Quran, yang setia dari bacaan-bacaannya, kecintaan Rasulullah. Semoga besok kalau kita wafat di akhir hayat kita dijadikan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang memang semoga Allah berikan rahmat dan karunia-Nya, sesibuk apapun hidup, sesibuk apapun pekerjaan yang ibu kerjakan, tapi ibu tidak lepas untuk hadir di majlis khatmul Quran Kanzur Rahmah. Ini bagian dari satu nikmat yang Allah berikan. Tidak ada satu kenikmatan ya di dunia ini yang Allah berikan kecuali lisanuka ratban, lisanuka min dzikrillah, afdalu dzikri ba'da tahlil qiraatil Quran. Ibu, soalnya saya kalingan son sama kalingan pohon. Bu, ya Allah, orang kalau baca Quran wajahnya cakep semua. Iya bu, benar, nggak bohong saya. Yang muda cakep. STW, tahu STW bu? Hah? Setengah tua antara 40 sampai 55, cakep juga. Yang tua cakep. Hebat berarti di sini kalau yang tua cakep ya. Cakep hatinya, cakep akhlaknya, cakep amal ibadahnya. Amin ya rabbal. Bu, Bapak, Ibu, Bapak tanya Ustaz Rahmatullah deh. Saya di sini dari Ustaz Rahmatullah kecil. Ya Ustaz Rahmatullah. Dari zaman Bapak beliau dari tahun 86. Maka kemarin saya kenapa mengiyakan permintaan guru kami ini Bapak Keb Udhali, karena saya udah lama nggak ke Masjid Baitul Barakah Al-Barakah. Jadi dulu dari tahun 86 bu, saya udah kaki saya sudah saya injek nih tanah Kampung Pulau. Makanya sebagian di belakang orang-orang tua saya yang masih ingat saya ya sekarang. Dari tahun 86, 87 terakhir saya kalau nggak salah tahun 90. Tapi masih bisa main lagi tahun 2000 udah nggak kemari. Oleh karena itu datangan saya ke tempat ini satu, hanya silaturahmi dan pengen ngalap berkah khatmul Quran. Jadi kalau ditanyain itu saya ketawa. Pertanyaan itu kapan didirikan khatmul Quran? Itu sama. Saya juga begitu, sampai saya nggak tahu majelis khatmul Quran saya yang malam Kamis, saya juga nggak tahu udah berapa umurnya, nggak tahu. Kalau ibu-ibu baru beberapa tahun, tapi kalau bapak-bapak, saya rasa waktu itu saya, kalau yang tadi bilang lahirnya pas kawin, saya kayaknya waktu itu lagi dudak-dudak istri saya deh. Bu, saya emang nggak lama, orang saya lihat ngambil barokah. Kalau orang lihat ngambil barokah nggak lama. Kenapa? Karena disinilah majelis yang tadi mulai dibacakan Quran, tanzilul malaikatu sab'ina alfan. Ini yang bilang Nabi bu. Di mana ada majelis khatmul Quran, di mana ada Quran dibacakan, di mana di situ dibacakan Quran, ada yang hafid, ada yang membaca, ada yang tilawah til Quran. Maka saat dibacakan Quran,
Allah turunkan dari langit sab'ina alfan malakan. Ada 70.000 malaikat. Apa tugas malaikat itu? Yu'amminuna biha. Dia mengaminkan semua orang-orang yang berada di dalam lingkungan orang yang khatmil Quran. Gak enteng, Bu. Dan pekerjaan itu dilakukan oleh seorang imam besar, Imamul Madzahib, Al-Imam Abu Hanifah, atau dengan dikenal Imam Hanafi. Dia berada di Madinah. Setiap saat, Bu, sampai sekarang ada khatmul Quran, ada majlis-majlis, ada juz 1, juz 2 untuk mengulang, untuk tasmi', untuk mengulang bacaan-bacaan penghafal Quran. Bapak Ibu lihat di Madinah, kalau mau masuknya dari pintu selatan, dari Hotel Hilton lurus belok kanan dikit aja. Kiri kanan itu, kalau ke sana ke kiri itu untuk perempuan, ke kanan untuk laki-laki. Sejajar itu setiap saat, setiap hari, mulai dari habis asar sampai isya. Anak-anak kecil dia bawa. Di sini ada ditulis, ini juz 20, juz 30, juz 10, terus semua itu setiap saat di Madinah. Kenapa? Karena Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah selalu berpesan kepada muridnya setiap saat, di mana ada orang yang ada khatmul Quran, tolong kasih kabar saya, tolong bilangin saya akan duduk di tempat orang yang khatmul Quran, walaupun hanya mendapatkan doa khatmul Quran. Kenapa? Karena 70 hajat kita akan dikabul oleh Allah bersama orang yang khatmul Quran. Kata Ustaz Fudhali sampai jam 10, saya enggak. Sampai jam 11, saya sampai jam 10 aja biar makannya enak. Jadi kenapa? Ditanya lagi, kenapa? Kamu nggak tahu? Nabi pernah berpesan kepada kita, kata Imam Nabi, alaika bizikrillahi wa tilawati kitabih fa innahu nurul laka fil ardi wa yadhkuruka bis sama. Allah, hindarkan air mata kita kalau kita tahu rahasia orang-orang yang baca Quran. Kalimat nur bukan kalimat sembarangan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Alaika bizikrillah wa tilawati kitabih. Orang yang melazimkan zikir, terutama zikir-zikirnya adalah membaca Quran, wa tilawati kitabih fa innahu nurul laka fil ardi. Keluar dari mulut orang yang baca Quran, keluar dari dada hati orang yang baca Quran, nurul laka, ada cahaya buat engkau, wa yadhkuruka fis sama. Begitu cahaya langit ke atas ditangkap oleh malaikat, dan malaikat tahu nama siapa orang yang baca Quran. Kenal orang yang penghafal Quran. Ibu nggak ada namanya, tapi malaikat kenal. Makanya surga bilang, al jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin talil Quran. Satu aja deh, surga aja rindu sama ibu. Sama bapak apalagi, Pak, karena di surga banyak bidadari, Pak. 70.000 bidadari itu cantiknya secantik orang yang tercantik di Indonesia. Amin Bapak. Amin. Bapak nggak mau bidadari, nggak mau. Kan Bapak yang minta dalam surat Kamilin. Wahurun ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Bapak kan doa Kamilin bisa. Wahurun ain. Ya Allah, jadikan bidadari-bidadari mutazawwizin, istri-istri saya. Ibu-ibu aja nggak tahu arti doa Kamilin. Ibu, amin. Kalau ibu tahu artinya, Bu, ya Allah, kawinkan semua saya dengan 70 bidadari. Ibu gak amin pasti? Kagak, begitu. Wuhur.
70.000 bidadari menunggu kita, menyambut kita orang yang baca Quran, karena dia kenal. Wa yadhkuruka fis sama. Masyarakat langit kenal siapa kita, orang yang hafal Quran, orang yang membaca Quran, orang yang melazimkan Quran. Kenal sama Bapak satu-satu. Sehingga besok kalau Bapak nggak baca, ditanya kemana dia. Suaranya nggak ke langit. Karena suara Quran katanya sautus sama. Suaranya ada di langit. Bacanya pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat kepanggil. Dulu di pulau nih, kalau kita di galengan empang, galengan sawah, tuh ada yang apa namanya? Kuning tuh di pinggir sawah. Apa dulu namanya? Iya. Kunang kuning. Hah? Tuh sebegitu tuh Pak. Sebegitu hebatnya begitu. Bahkan cahayanya lebih terang. Nuru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Kalau rumahmu dibacakan Al-Qur'an, lalu salat, nur di tengah kegelapan, seperti kunang-kunang di pinggir sawah. Kunang-kunang kuning. Oh, kunang-kunang. Warnanya? Kenapa nggak kuning-kuning? Oh. Saya punya cerita, Bu. Terus nih, saya punya cerita tetangga saya. Ini jauh. Bukan orang alim, tapi pengamal ilmu. Bukan orang tenar, tapi cukup dikenali keluarga. Gak masyhur, tapi mulia di hadapan Allah. Tetangga saya. Saya ini masih kecil, makanya kenapa saya pengen khutbah Quran. Masih kecil ini memanggil dia namanya Babe Ridwan, karena bersebelahan dengan rumah kami. Hanya ada jarak tanah sekitar 3 meter baru rumah beliau, yang dipagari dengan apa namanya kayu bambu yang dibelah-belah itu, pagar bambu. Apa? Jarok. Dalam bahasa Belandanya jarok. Yang saya pada waktu itu umur 7 tahun kelas 1 SD yang terkenal beliau, dan beliau orang yang syahih, sama yang lain kenal. Apa pekerjaan beliau? Saya, karena berdekatan kamarnya, orang dulu kan kamarnya nggak ada yang tembok kayak sekarang ya Bu, betul apa enggak? Sekarang mau udah tembok 2, pagarnya 3 meter, dari pintu gerbang ke pintu utama 18 meter, iya kan? Akhirnya nggak kedengeran orang assalamualaikum. Kalau dulu orang lewat serak sendal aja kedengeran, betul apa enggak? Karena kita pakai bilik semua, dengeran Bu. Ibu juga akan hafal gaya kaki jalannya suami. Serak, ada yang serak. Asih ibu lagi sholat, Allah, dia tuh pulang gitu. Kalau pulangnya bawa hotel kan motor aja Bu, motor aja ibu hafal motor suami aja hafal. Padahal Beat ribuan, Vario ribuan, apalagi motor Ustadz NMAX. Itu NMAX motor Ustadz tuh yang dirancang oleh orang Jepang, persis dashboard bawahnya buat parcel 1. Ibu gak tahu aja, itu para ustadz sudah sepakat lapor ke zaman dulu, soalnya Bu, zaman saya itu belum ada NMAX. Ya Ustadz, Supra, Vespa, sama Legenda deh. Legenda jalan udah 3 jam, Ereking belakangan susul. Itu motor Ustadz tuh Legenda. Ya Allah, dikencengin, bannya pecah. Oh, saya ceramah di mana? Oh, di Parung Bu, Parung. Saking ngebutnya, karena teman saya minta ceramah di Krukut, itu parcel berarakan. Berarakan tuh parcel. Ya Allah, tinggal yang gede 1 doang melon. Itu Allah. Makanya kan motor itu sekarang ini emang hebat.
Jepang itu membuat NMAX dashboard persis Bu kalau ibu. Nah makanya jangan suka sama guru nggak kasih oleh-oleh, karena istri guru nungguin oleh-oleh dari jamaah. Ya Ustaz ya, pasti ditanyain, Kiai foto oli pasti ditanyain kalau pulang jam 12 malam nggak bawa besek. Dulu saya ceramah di Sawangan, di Bedahan tahun 890 Bu, peta Bedahan masih tanah. Dari itu, ya Allah, apa lupa atau kagak inget tuh panitia. Tapi sampai sekarang gak ada yang datang. Lupa. Saya guru saya Bu, ini orang Rawadenok, namanya Kiai Haji Abdul Razak. Makanya masih di sini. 3 tahun saya taklim begini. Pesan dia satu, kalau ente mau berkah, banyakin baca Quran. Kiai Abdul Razak muridnya Sayyid Muhammad bin Utsman bin Yahya, alimul allama, dan dia hafizil Quran. Makanya kalau sekarang di pulau ada hafizil Quran, karena cahayanya Habib Muhammad. Ibu ketika ini nih, ini sini nih, nyebrang, udah ada makam tuh. Di situ makam tuh, makam Kiai Abdul Razak, makam Habib Muhammad bin Yahya, hafizil Quran Ibu. Kalau sekarang beliau hafizil Quran, pancaran dari ulama-ulama. Kenapa beliau bisa mengajak? Karena tadi tuh nurul laka fil ardi wa yazkuruka fis sama. Saat meninggal almarhum hari Jumat wangi. Karena almarhum tidak pernah hilang baca Quran. Wangi airnya Bu. Saat Habib meninggal, Habib Muhammad dan Sayyid Muhammad meninggalnya bukan tahun 70, tahun 90. Kita udah besar. Mendirikan Majlis Taklim Pesantren Al Hidayah, beliaulah buah tangan beliau dari Pondok Rom. Langsung beliau adalah cucu dari Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya. Langsung anak beliau. Jadi nggak mungkin tidak dapat pancaran dari guru beliau, dari guru yang kita muliakan ini. Nggak mungkin. Karena pancaran itu saya sudah buktikan tadi. Kembali kepada cerita tadi yang namanya Babe Ridwan. Sudah akhirnya tiap hari kalau dia mau tidur baca Quran, bangun tidur baca Quran. Itu dilakukan bertahun-tahun sampai saya umur 7 tahun. Pokoknya dia berangkat kerjanya di percetakan negara. Dulu namanya percetakan negara, sekarang namanya Peruri, percetakan uang. Dulu namanya percetakan negara tuh di Jatinegara. Akhirnya dia tuh kalau sepeda dan selalu pakai sarung. Ketika tahun 1978 beliau meninggal dunia. Apa yang terjadi? Meninggalnya pas saat orang mau sholat Idul Adha. Bapak saya almarhum cerita melihat orang 5 itu pakai gamis putih-putih bersih, tinggi, ganteng, bercahaya masuk ke dalam rumah Babe Ridwan tadi. Begitu kami baru pulang sholat Id, Babe Ridwan sudah meninggal dunia. Bapak saya lihat dengan mata kepala, ada 5 orang masuk di kiranya orang-orang atau musilaturahmi atau Habib-Habib musilaturahmi. Ternyata bukan, yang dijemput adalah malaikat-malaikat yang pembawa Quran. Wahamil Quran, karena ada malaikat pembawa Quran. Sudah meninggal, nggak terjadi apa-apa. Seminggu setelah meninggal, cahayanya keluar dari rumah setiap saat. Sehingga di tahun 78 masuk, dulu kan belum ada apa namanya, belum ada kayak sekarang apa TikTok, belum ada sekarang YouTube, Facebook, YouTube, nggak ada tuh, belum ada. Ya, apa yang dulu ada koran, Pos Kota, Sinar Harapan, Berita Yuda, Sinar Pagi, itu Merdeka, itu korannya dulu. Apalagi Pos Kota tuh pasti dibeli sama kita. Kenapa? Kalau nggak kejahatan, porno, itu doang. Sekarang udah nggak ada Pos Kota. Ya, Bapak pasti cari itu semua. Sampai masuk ke koran-koran itu keajaibannya. Diminta kita tetangga. Karena wartawan ditanya, apa sih Pak pekerjaan Bapak ini? Kok cahaya? Sampai dari ulama-ulama Bandung, ulama kiai-kiai, Kiai Miftahul Farid Bandung datang ke tempat itu dan mengatakan, apa sih pekerjaannya? Saya dari keluarga yang ke tetangga tadi tanya. Lalu saya hanya bilang, pekerjaannya hanya baca Quran.
nggak punya anak, punya istri, tidak punya anak, tapi dia nikmati baca Quran setiap saat. Jadi sehari itu dia baca 3 kali. 3 kali itu 3 juz. Jadi 10 hari itu dia hatam Quran. Sampai sebulan 3 kali dia hatam Quran. Ibu di sini ada yang sebulan 5 kali dah 5 kali hatam Quran? Ada? Tuh, emang kalau orang pembaca Quran tawadu. Tahu warna duit. Bu, ada yang sebulan 3 kali. Ada yang sebulan 2 kali. Ada yang sebulan sekali. Ada yang seminggu sekali. Ada yang sehari sekali. Ada nih orangnya. Ada yang setahun sekali. Ada Ramadan doang. Tuh Quran sekarang gak dipegang, ntar mulai 1 Ramadan dipegang lagi. Batasannya sampai Al-Kahfi. 17 tahun Al-Kahfi lagi. Tapi masih bagus ketimbang sama sekali nggak megang Quran, hanya jadi mas kawin waktu kawin. Mas kawin perlengkapan sholat dan ayat dan Al-Quran. Qurannya nggak dibaca. Quran kan mendakwah kita besok di yaumil qiyamah. Kalau dijadikan mas kawin, jadikan tempat kecintaan, dijadikan barang yang diberikan kepada orang yang dicintai, lalu tidak dicintai Quran akan minta pertanggungjawaban besok di hadapan Allah. Coba Ustaz, tanya dia. Hati. Lagi pula seperangkat alat sholat bu, jangan bukan kena doang pakai sejadah, beduk, karpet. Sekalian perangkat alat sholat. Mimbar gitu. Mendingan kalau besok ngapain bu? Makanya anak saya yang ngaji, saya mau kawin jangan pernah sholat perempuan, minta emas gitu. Kalau dia agak macam-macam dikit, jual emasnya. Lah boleh. Tanya aja kiai kita. Ibu dulu, makanya dulu orang dulu tuh hebat. Sekarang nggak kurang hebat. Orang dulu hajatan dihitung apa namanya? Kadonya, ada gelas, ada piring, dibekali orang sekitarnya. Ada yang ngado beras, ada yang gelas, piring, sendok, betul nggak? Kompor, ada nggak dulu bu? Ada. Terus ada yang ngado spray. Sekarang kan enggak. Apalagi sekarang undangan sistem kiris. Aduh. Kiris. Kalau dulu begitu habis duit kondangan buat bayar tenda, buat bayar tukang masak, tukang pangkeng, buat bayar dangdut, kan habis tuh, bisa ngejual gelas. Lah kalau sekarang begitu habis, duitnya habis begitu menikah, kan menikah miskin bu. Wa iyyakunul fuqara yughnihumullah. Kalau baru berkata sama kawin miskin. Begitu habis kawin, ya Allah nggak ada makanan. Apalagi kayak saya bu, gitu kawin, namanya nggak kerja, sampai sekarang nggak kerja. Walaupun S1, S2, nggak kerja bu saya, nggak kerja. Pokoknya saya bilang sama saya, pokoknya kita imanuhum fi amplopihim, wa butunuhum fi besekihim aja. Tapi berkah Quran bu. Pertama begitu, saya disuruh sama Kiai Cecep Jamaluddin. Kamu harus sebulan sekali baca Quran dan hatam setoran saya. Jadi setiap hari 1 juz. Berapa tahun? Nggak lama, cuma 15 tahun. 1 juz setor. Akhirnya naik lagi 2 minggu sekali. Akhirnya naik lagi seminggu sekali. Akhirnya naik lagi 3 hari sekali. Begitu sehari sekali nggak kuat Kiai. Kalau 3 hari masih mending bu. Itu pun kadang-kadang istri udah banting-banting panci aja. Allah, apa yang terjadi? Niat hajat kita digabul oleh Allah dengan bacaan Quran. Kata guru saya Bapak Kiai Allah Syafi'i, ketika lisanmu sibuk membaca Quran, hatimu melihat, hatimu membaca Quran, menghafal Quran, lalu matamu melihat ayat-ayat Quran yang begitu mulia. Andaikan engkau tidak sempat menunaikan hajatmu, andaikan engkau tidak sempat untuk meminta apa yang kau butuhkan di dalam dunia ini, tapi kan suami kita tergerak karena kita baca Quran, dia dapat rezeki dikasih itu semua.
Atau ibu belum pernah lihat kan? Ada besek, tiba-tiba satu jadi dua. Itu beseknya Ustadz, bukan kita. Betul gak bu? Udah ada yang masukin, ada yang siapin. Itulah tadi orang-orang yang meninggal Quran, baca Quran, besok meninggalnya tidak lengkap dari kalau dia nggak selesai baca Quran. Guru saya, guru-guru kita nih bu, ada orang udah sakit stroke bu. Stroke dia sakit, tapi dia enak tuh baca. Ketika dia meninggal, begitu mau meninggal 15 menit, dia baca tuh. Tadinya stroke, keluh lidahnya, mengop bibirnya, tidak sanggup berkata-kata. Tapi 15 menit dia mau ajalnya, mau nazak, rohnya mau keluar, dia baca tuh. Was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ats-tsaqib, kullu nafsin lamma alaih, sampai selesai. Begitu selesai, la ilaha man dakhala akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang-orang yang berakhirnya baca Quran dan mengucapkan la ilaha illallah, pasti orang itu masuk surga. Lagi sholat kok ada, oh akbar, baca sabihis. Kadang-kadang anak muda suka begitu sih, tawan orang tua napasnya udah ampek, disuruh baca subuh baca sabihis, nggak selesai. Tapi dia bukan nggak selesainya, dia meninggal dalam sholat melafazkan Quran. Kata Nabi, orang yang membaca Quran di dalam sholat per hurufnya diganjar 50. Orang yang baca Quran di luar sholat fituburis sholat ma'al wudu 25 pahalanya per huruf. Orang yang baca Quran di luar sholat bi ghairi wudu'in, tidak wudu, 10 pahalanya yang diberikan oleh Allah. Oh akbar, lama katanya jatuh, meninggal dunia. Kalau saya cerita banyak bu, banyak. Lalu saya pernah tanya, ibu saya kemarin meninggal baru 2023 di umur 103 tahun. Lalu apa yang dia baca setiap malam? 5 surat yang diajarkan sama gurunya, dia baca. Yasin, Ar-Rahal, Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Waqi'ah, Tabarak, dia baca. Apa yang terjadi bu? Kita selalu bermimpi ketemu orang tua kita. Kalau orang tua yang hafal Tabarak, wasi'an fi kabrih, diluaskan kuburnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang baca Quran ada lampu cahaya yang terang, syafi'an li ashabih, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Yang terpenting buat kita pak, besok kalau kita meninggal, semua orang pembaca Quran, penghafal Quran pasti meninggalnya husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.